Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila rangkuman dari sesi 1 sampai dengan 7 tentang perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan, sistem-sistem sistem-sistem perekonomian, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi dan deflasi, hutang dan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang menggabungkan peran pemerintah dan swasta dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Ciri-cirinya yaitu berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi penting dikuasai negara, swasta tetap diberi kesempatan usaha, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, negara mengelola listrik melalui PLN, dan masyarakat bebas membuka usaha seperti UMKM dan toko online. Yang kedua, perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tahun 1945, kondisi Indonesia masih lemah, kondisi ekonomi Indonesia masih lemah karena yang pertama banyak infrastruktur rusak akibat penjajahan dan perang, yang kedua inflasi tinggi, yang ketiga pendapatan negara rendah. Upaya pemerintah yaitu yang pertama nasionalisasi perusahaan asing, yang kedua membentuk bank nasional, yang ketiga melakukan pembangunan ekonomi melalui berbagai program. Perkembangannya yaitu masa Orde Lama, ekonomi belum stabil, dan di masa Orde Baru yaitu pembangunan dan industri berkembang. Yang ketiga reformasi sampai sekarang ekonomi lebih terbuka dan modern. Contohnya, pembangunan jalan tol dan pelabuhan untuk meningkatkan perdagangan. Eh, yang keduanya yaitu bantuan UMKM untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Yang ketiga, sistem-sistem perekonomian. Yang pertama ada sistem perekonomian tradisional. Kegiatan ekonomi dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat. Contohnya, petani menanam padi untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Semua kegiatan ekonomi dikuasai swasta, pemerintah sedikit campur tangan. Contohnya, perusahaan bebas menentukan harga barang. Yang ketiga yaitu sistem sistem ekonomi komando. Pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Contohnya, negara menentukan produksi dan harga barang. Yang kelima yaitu sistem ekonomi campuran. Gabungan antara sistem liberal dan komando. Contohnya, pemerintah mengelola sektor penting, tetapi swasta tetap boleh berusaha. Yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk menjaga ekonomi. Bentuknya yaitu mengatur pajak dan mengatur anggaran belanja negara. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya, pemerintah menurunkan pajak UMKM agar usaha berkembang, dan pemerintah memberi bantuan sosial kepada ekonomi melemah, saat ekonomi melemah. Yang kelima, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Tujuannya mengendalikan inflasi, menjaga nilai rupiah, dan menstabilkan ekonomi. Contohnya, Bank Indonesia menaiki suku bunga agar masyarakat mengurangi pinjaman dan mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi. Yang keenam, inflasi dan deflasi. Yang inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Dampaknya, nilai uang menurun dan harga kebutuhan naik. Contohnya, harga beras naik dari 12.000 menjadi 15.000 per kilogram. Yang kedua yaitu deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang secara terus-menerus. Dampaknya yaitu pendapatan perusahaan menurun dan pengangguran bisa meningkat. Contohnya, harga hasil panen turun drastis karena permintaan sedikit. Yang ketujuh yaitu hutang dan perekonomian Indonesia. Hutang negara adalah pinjaman pemerintah kepada pihak dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai pembangunan. Tujuan hutang yaitu membangun infrastruktur, yang kedua menutup kekurangan anggaran negara, yang ketiga membiayai pendidikan dan kesehatan. Dampak positifnya yaitu pembangunan lebih cepat, ekonomi dapat tumbuh. Dampak negatifnya yaitu beban pembayaran bunga meningkat dan jika terlalu besar dapat membebani negara. Contohnya, pemerintah meminjam dana untuk membangun jalan tol, bandara, dan rumah sakit. Saat pandemi,
COVID-19, pemerintah menambahkan hutang untuk bantuan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Kesimpulannya itu perekonomian Indonesia terus berkembang sejak kemerdekaan. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi. Inflasi dan deflasi dan hutang negara harus dikelola dengan baik agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.